Yang pertama acara kita hari ini adalah prosesi pengucapan 2 kalimat syahadat yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Al Ustadz Umar Mita. Kami persilakan Ustadz untuk menempati posisi dan juga Ibu Horiah kami persilakan untuk maju ke tempat yang telah kita siapkan. Mungkin kalau mau didampingi yang bisa menemani biar untuk proses ini juga kami minta bantuannya dari para saksi. Kami persilakan saksi pertama Bapak Dr. Sujarwadi ke depan Pak Ali. Kemudian berikutnya adalah Bapak Heri Fahri Nur, Ketua DKM, dan yang terakhir Ibu Bu Imas Marlianti sebagai Ketua MTI kita. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk acara ini, supaya acara ini berjalan dengan baik dan penuh keberkahan, marilah kita membaca dulu Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami persilakan kepada Ustadz Umar. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah Baitur Rahman, keluarga iman yang saya cintai, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dan kepada Ummu Elizabeth, Ummu Khairiyah insyaallah yang pada kesempatan hari ini datang dan bersama dengan kita. Tentunya pertama kali kita mengucapkan syukur pada kesempatan siang kali ini bersama dengan terik matahari kita dipilih hatinya oleh Allah. Kita diarahkan langkah kaki kita ke masjid ini dan kita bukan hanya menyambut panggilan Allah dalam kalam sucinya ketika berkumandang adzan, tapi kita juga dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi kembalinya seorang manusia menuju kepada Allah kembali. Semoga berkumpulnya kita ketika kita menyaksikan proses kembalinya manusia kembali kepada fitrahnya untuk beribadah kepada Rabb yang Esa, yaitu adalah Allah. Maka moga-moga kesaksian kita akan berbuah kesaksian baik untuk kita kelak pada waktu hari kiamat, insya Allah. Untuk menyingkat waktu pada kesempatan kali ini, karena syahadat tidak perlu diundur-undur, ini seharusnya rencananya katanya pekan depan. Tapi saya menolak kalau kemudian diundur pekan depan. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Makanya saya bilang ke Pak Hari harus disegerakan. Karena kita nggak ngerti apakah beliau sampai di pekan depan ataukah tidak. Dan alhamdulillah komunikasi yang singkat ternyata berbuah dengan hasil yang manis. Kita akhirnya bisa menyelenggarakan proses syahadat pada kesempatan siang kali ini. Dan proses syahadat itu sunnahnya harus disegerakan. Kita segerakan proses syahadat kita, baru nanti kita mungkin ngobrol sebentar dan mungkin memberikan tausiah sejenak. Nama aslinya, silakan dipegang mic-nya. Ya. Ya. Saya memastikan bahwasanya yang di depan saya yang akan bersyahadat dan akan mengucapkan kalimat iman, namanya sebelumnya adalah Elizabeth Boru Tobing. Ya. Jenis kelamin perempuan, asal dari Banjarnegara, 6 Oktober 93 kelahiran. Pekerjaan asisten rumah tangga, agama asal Kristen, status dalam kondisi janda ataupun diceraikan. Alamat sebelumnya Lau Gunung, Kelurahan Pamah, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Semua data ini benar? Ya. Kepada Ibu Elizabeth, saya harus memastikan bahwasanya proses syahadatnya Ibu pada kesempatan siang kali ini bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, dan bukan karena sebab-sebab yang memaksa Ibu untuk bersyahadat pada siang kali ini. Berarti betul-betul Ibu Elizabeth hari ini kembali bersyahadat karena mengimani bahwasanya Allah adalah Rabb yang berhak untuk disembah. Iya.
dan mengimani kembali dengan segala konsekuensinya, Iya. dan itu dilakukan dengan tulus dan keikhlasan. Iya. Berarti kita semua menjadi saksi, tidak ada paksaan, karena agama ini bukan agama yang lahir dari paksaan, tidak ada tekanan karena kita seorang muslim tidak boleh menekan kepada siapapun. Kalau semua telah menjadi saksi, berarti kita bersiap-siap untuk mengucapkan kalimat syahadat, kalimat yang diucapkan tidak sampai setengah menit, tapi konsekuensinya dunia dan akhirat. Setelah kalimat ini diucapkan, nanti saya akan menyampaikan beberapa kewajiban dan tugas yang harus ditunaikan. Semoga Ibu Elizabeth, karena saya masih memanggilnya Elizabeth belum bersyahadat, betul-betul akan diberikan keberkahan pada kalimat syahadat yang akan diikrarkan sebentar lagi. Bismillah, tolong dipegang umumnya, dipeluk aja. Bismillah. Bismillah. Saya Saya nama Elizabeth Borutobing mengucapkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadar abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluh. Allahu Akbar. Sudah masuk Islam kembali, dipegang kembali kalimat ini, dan kalimat inilah yang akan menjadi kalimat yang akan menjadi saksi di hadapan Allah pada pengadilan akhirat kelak nanti. Setelah Ibu Elizabeth, saya yakin Ibu Elizabeth ingin mengganti namanya dan akan menggunakan nama yang pernah diberikan orang tua. Karena nama Khairiyah itu nama yang sangat indah. Di dalamnya ada makna kebaikan. Bukan hanya kebaikan, kebaikan pada puncak kebaikan itu namanya Khairiyah. Maka Ibu Khairiyah telah menjadi muslim dan istiqamah di dalam agama ini. Allah membebankan kepada Ibu untuk beribadah kepada Rob yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang satu, tidak berbilang. Tempat bergantungnya setiap makhluk, baik yang di daratan ataupun yang di lautan ataupun yang ada di langit. Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan. Karena sesungguhnya tidak ada dualisme di dalam kepemimpinan, sebagaimana tidak ada dua di dalam Tuhan yang disembah manusia. Dan sesungguhnya tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Maka ini dipegang, dan setelah mengucapkan kalimat syahadat ini, Allah membebankan yang pertama, setelah iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Nabi Muhammad bukan hanya Nabi, Nabi Muhammad bukan hanya Rasul, tetapi dia merupakan panutan dan petunjuk dalam kehidupan kita. Apapun yang datang dari Rasulullah, di dalam hadis-hadisnya yang sampai kepada kita, yang disampaikan oleh siapapun, ketika hadisnya sahih, mintalah kepada Allah kekuatan supaya bisa mengamalkan. Lalu diwajibkan kepada Ibu Khairiyah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dari subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah apabila memiliki kekuatan dan kesempatan. Diwajibkan kepada Ibu Khairiyah untuk berpuasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Dan diwajibkan untuk membayar zakat apabila telah mencapai haul dan nisab. Haul itu masa berlalu 1 tahun, nisab itu apabila sudah melewati batasan harta. Dan kalau nanti Ibu Khairiyah dilapangkan rezekinya, dilapangkan dunianya, maka pergilah untuk menuju ke rumahnya Allah di dalam pelaksanaan haji dan umroh. Semoga kewajiban-kewajiban ini nanti dipegang kembali. Jangan pernah ditukar iman dengan apapun. Jangan pernah ditukar iman dengan seorang laki-laki, karena tidak sepadan iman dengan seorang laki-laki. Semoga pemurtadan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu tidak perlu terjadi. Karena kita tidak tahu dari apa yang kita korbankan tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Jangan pernah ditukar dengan hanya gara-gara uang. Jangan pernah ditukar gara-gara segepok materi. Jangan pernah ditukar dengan janji iming-iming siapapun, entah majikan, entah siapapun. Pegang kalimat ini, kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai nanti ketika ditakdirkan Ibu Khairiyah menutup mata, pastikan pada hari ketika menutup mata tidak ada kalimat yang diingat kecuali adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemarin kemurtadan itu perkara besar, sudah menghapuskan amal kebaikan. Tapi ketika Ibu kembali kepada Allah, berarti Ibu akan diterima kembali oleh Allah selama dengan taubatan nasuha.
Berjanjilah kepada diri sendiri di hadapan Allah di tengah malam supaya ibu senantiasa terus memegang kalimat tauhid, memegang kalimat akidah, dan jangan pernah ditukar dengan kehidupan dunia yang pasti kita tinggalkan. Maka selanjutnya terus ikutilah kajian, ikutilah majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Mungkin salah satu sebab murtadnya manusia itu karena dia tidak mendapatkan ilmu, sehingga hatinya kering, jiwanya juga mati. Kalau hati itu kering, jiwa itu mati, maka apapun menjadi lebih besar daripada Allah. Tapi siapapun yang duduk di majelis ilmu, sering ngaji, dan Masjid Baitur Rahman juga mengadakan pengajian, siapapun yang duduk di majelis ilmu, hatinya akan basah, jiwanya akan tumbuh. Kalau hati itu sudah basah, jiwa itu sudah tumbuh, maka dia pasti akan menganggap yang paling besar itu Allah. Laki-laki itu kecil, pekerjaan itu kecil, tanah itu kecil, rumah itu kecil. Bagi mereka yang telah menganggap Allah itu maha besar dalam kehidupannya. Yang kedua, setelah ikut ngaji, tolong jangan lihat Islam dari personal. Jangan lihat orang Islam itu dari orangnya. Karena kalau orangnya pasti banyak melakukan kekurangan. Kalau dilihat pelakunya pasti banyak khilaf dan kemaksiatannya. Lihatlah Islam di dalam Al-Quran, lihatlah Islam di dalam hadisnya. Karena pasti kita akan temukan sesuatu yang sangat-sangat besar dalam kehidupan Islam itu yang tidak bisa ditandingi oleh agama apapun. Dua pesan itu saya sampaikan, ditutup dengan pesan yang ketiga, istiqomah. Semoga proses ketika dulu pernah melepas imannya tidak lagi akan dilepaskan, tidak akan lagi dikorbankan. Pegang istiqomah, syahadat itu mudah. Yang paling sulit adalah istiqomah setelah kita bersyahadat. Tahu istiqomah? Istiqomah itu konsisten. Karena segala sesuatu ada konsekuensinya. Kita kerja di kantor ada konsekuensinya. Kita kerja di sebuah rumah ada konsekuensi dan pekerjaan. Sama, syahadat ada konsekuensinya. Salah satunya adalah istiqomah di dalam jalan iman. Ini semua yang ada di sini, semua adalah saudara. Semua yang ada di sini menjadi saksi. Semoga kesaksian kami tidak sia-sia. Jangan pernah ada lagi kata kemurtadan. Jangan lagi ada kata meninggalkan agama, iman, agama Allah. Semoga ibu ketika datang kembali kepada agama ini, Allah muliakan pada kehidupan dunia, Allah muliakan pada kehidupan di akhiratnya. Ya, alhamdulillah sudah menjadi muslimah kembali, Ibu Khairiyah. Semua yang tadi saya sampaikan, iman kepada Allah, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, iman kepada Rasul, iman kepada sholat, iman kepada masalah puasa, dan iman kepada zakat dan haji. Setelah itu adalah ikut ke kajian, belajarlah untuk istiqomah dalam segala perkara, dan jangan melihat Islam dari orangnya, tapi lihatlah Islam dari ajarannya. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kesaksian seluruh bapak-bapak jamaah Baitur Rahman dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitur Rahman bisa menjadi tambahan kekuatan supaya ibu terus menapak pada jalan keimanan sampai kita nanti meninggal dunia. Ya, saya kira itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah berarti Ibu Elizabeth telah menjadi seorang muslimah. Silakan ibu-ibu kalau ingin memeluknya sembari mendoakan. Sebelum nanti kita berdoa, tolong didoakan karena bapak-bapaknya mungkin tidak bisa untuk memeluknya. Silakan ibu-ibu yang memeluknya dan memberikan kekuatan sebelum kita menutup acara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita saksikan prosesi pengucapan 2 kalimat syahadat dari saudara kita Ibu Horiah. Selanjutnya adalah penandatanganan sertifikat prosesi pengislaman. Ya, Bu Khairiyah,
Masih di sini dulu. Bu Horia tolong pada posisinya seperti semula. Yang pertama menandatangani adalah Ibu Horia sendiri, kemudian Ustadz Umar Mita, dan para saksi. Baik, setelah itu kami mohon kepada Ketua Yayasan Bapak Sujarwadi nanti untuk menyerahkan sertifikat tersebut dan juga sedikit zakat mal dari DKM Baitur Rahman. Baik, selanjutnya sebagai acara penutup prosesi pengislaman ini kami mohon kepada Ustadz Umar Mita untuk memimpin doa. Kami persilakan Ustadz, tafadhol. Allahumma inna nas'aluka bikul ismin samaita bihi nafsak awalam tahu ahada min khalqik aw ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi annana asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah ya Rahman yang memutarbalikkan hati, bolak-balikkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah, dan jangan engkau wafatkan kami kecuali dalam kondisi muslim yang beriman kepadamu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah berikanlah kepada kami husnul khatimah. Sesungguhnya tidak ada hari yang paling indah yang kami inginkan kecuali adalah hari ketika kami meninggal dunia. Tidak ada umur terbaik yang kami inginkan kecuali adalah umur ketika kami menutup mata. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib sailin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba. Ya Allah ya Rahman, kami berlindung dari segala ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, nafsu yang tidak pernah cukup, dan doa yang tidak pernah engkau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma inna na'udzubinal kufar wa Allahumma inna na'udzubika minasyirki. Ya Allah, lindungilah kami, keturunan-keturunan kami dari penyakit kemunafikan. Lindungilah diri kami dan keturunan-keturunan kami dari kekufuran. Ya Allah, dilindungilah diri kami dan anak-anak kami dari kesyirikan yang mengguncangkan urusan kami di akhirat kelak. Jadikanlah kami orang yang beriman kepadamu hari ini, dan jadikanlah kalimat la ilaha illallah menjadi akhir kalimat kami di atas muka bumi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.